Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita akan masuk di tahun 2017, sebuah tahun yang ajaib, tahun di mana masa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita sebut tahun ini adalah the year of the glorious, masa kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan berikan pesan-pesan kepada saudara dan saya untuk mempersiapkan diri dalam beberapa hal agar sungguh-sungguh kita mengalami kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Pertama-tama, Tuhan katakan, masukilah nak tahun yang ajaib ini dengan wadah yang baru, dengan insani manusia yang baru, dengan paradigma, dengan cara berpikir kita yang baru. Tinggalkan manusia lama, tinggalkan jubah lama, tinggalkan kekecewaanmu yang lama. Mungkin sepanjang tahun 2016, saudara dan saya, kita banyak pergumulan, kita banyak impian, kita banyak doa, permohonan di hadapan Tuhan yang belum dipenuhi. Mungkin Tuhan belum mengabulkan doa permohonan kita, tapi sekali lagi, biarlah kita tetap setia, jangan sampai kecewa. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita persiapkan introspeksi diri sebelum tahun 2017 ini kita jalani. Kita introspeksi, adakah kekurangan, kesalahan di dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita kebaskan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan 2 Tawari pasal 7 ayat 14. 2 Tawari 7:14. Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ini kata kunci, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dalam terjemahan The Message, memulihkan negeri mereka itu berbicara tentang restoration the land to health. Health itu adalah kesehatan. Tanah kita yang tadinya gersang di tahun-tahun yang lalu, tanah kita lalui selama ini kering, Tuhan akan membuat tanah kita menjadi gembur, tanah yang subur, di mana wadah kita disiapkan Tuhan untuk menerima berkat kemuliaan Tuhan nyata genap dalam hidup kita. Yang pertama Tuhan sampaikan, tinggalkan jubah lama, kenakan jubah baru, jubah pujian, jubah urapan, jubah perkenanan di hadapan Tuhan, dengan satu kerendahan hati, punya jiwa yang haus dan lapar mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, Tuhan pesan agar saudara dan saya jalanilah sepanjang tahun 2017 dengan iman dan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4, di sana disebut, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh sebuah buah yang matang, supaya saudara dan saya menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, tahun 2017 bukanlah tahun yang mudah, bukanlah tahun yang gampang. Banyak pengamat mengamatin dan memprediksi tahun 2017 akan banyak tantangan, badai ekonomi, politik, sosial, dan alam juga bergejolak dengan dahsyat dan dengan hebatnya. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Yesus on the way come. Tuhan dalam perjalanan datang di atas muka bumi. Maka iblis turun dengan gentarnya, dengan untuk menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan di atas muka bumi.
kekuatan manusia, kesehatan manusia juga digoncangkan. Saudara, Tuhan katakan, marilah saudara, kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kita terus beriman, mata iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Dengan iman, yaitu baca firman, bergaul intim bersama Tuhan, maka iman kita akan teguh, tetap berdiri, dan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah kekuatan kita jangan sekali-sekali bersandar sepanjang tahun 2017, kata Tuhan, kepada kekuatan manusia, baik diri sendiri maupun kepada apa yang ada pada kita. Tapi biarlah kehidupan kita hanya bersandar kepada Tuhan kita, sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, Tuhan sampaikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Sekalipun tahun 2017, kata pengamat, kata ahli, bahkan ada kesulitan besar, ada goncangan besar, kalau saudara dan saya yang hidup kita bersandar mengikatkan diri kita ada di dalam kekuatan dan pengharapan Tuhan, percaya. Dan sekalipun firman Tuhan katakan itu tahun kering, kita, buah kehidupan kita akan tetap berbuah pada musimnya, dan buah kita akan berlimpah, dan buah kita harum di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan merindukan di tahun 2017 ini ada sebuah kesatuan hati, ada sebuah unity. Karena apa? Sebuah perpecahan memulai sebuah keruntuhan. Sebuah perpecahan akan membuat dasar dari sebuah keruntuhan. Tuhan rindu, saudara, kesatuan hati, unity, dimulai dari keluarga, suami istri, anak-anak. Mari bersatu hati, bawa hidup kita di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, baik di dalam keluarga rohani, komunitas, baik itu gereja Tuhan. Tuhan katakan unity, kesatuan itu akan mendatangkan mujizat Tuhan yang luar biasa di atas muka bumi ini. Itu berbicara kesepakatan. Kalau saudara dan saya, dua orang, firman Tuhan katakan sepakat di dalam nama Yesus, kita berseru Tuhan, maka Dia akan hadir di tengah kita. Bawalah diri kita tinggal di dalam pimpinan kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Mintalah kasih Kristus senantiasa memenuhi hati dan kepikiran dan jiwa kita, karena kasih Kristus itu akan menutupi semua kesalahan, akan mengenyahkan setiap iri hati dan kecemburuan kita. Kasih Kristus mengikat kita, kasih Kristus kita, karena kasih Kristus yang sanggup membuat kita unity satu dengan yang lain. Yang keempat, saudara dikasih Tuhan, Tuhan berpesan di tahun 2017, jadikanlah diri pribadi lepas pribadi menjadi sebuah rumah doa bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Rumah doa bagi keluarga, bagi komunitas, bagi kota yang kita tinggalin, bagi negara dan bangsa kita yang kita cintai, Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Saudari kasih Tuhan, biarlah kita belajar 2017 ini kita lebih banyak berdiri, berdoa, berjaga-jaga untuk keluarga. Suami berdoa untuk istri dan anak-anak, istri berdoa untuk suami dan anak-anak, dan berdoa untuk usaha pekerjaan kita. Kita minta Tuhan mengawal, kita minta blessing Tuhan turun, kita minta anugerah, favor Tuhan turun buat keluarga kita, buat komunitas kita, buat kota kita, karena kesejahteraan kota dan bangsa kita merupakan kesejahteraan dan kesejahteraan buat kita setiap gereja Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu adalah kerinduan kerajaan Allah paling kecil di atas muka bumi. Rasul Paulus katakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, melainkan sukacita, kebenaran,
dan damai sejahtera. Biarlah kesepakatan unity mendatangkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan ada 4 pesan dari Tuhan. Pertama, masukilah tahun 2017 dengan wadah yang baru, insan manusia yang baru, jubah yang baru. Buanglah segala paradigma lama, kekecewaan, wadah lama. Biarlah hidup kita diperbarui di hadapan Tuhan. Ketika anggur baru dicurahkan, kirbat kita adalah kirbat yang baru. Yang kedua, Tuhan pesani masukilah tahun 2017 dengan iman dan pengharapan hanya pada Tuhan saja. Karena kekuatan kita, pengharapan kita, pemulihan kita hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, marilah kita masuki dan jalani 2017 dengan hati yang dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Hanya kebenaran Tuhan merupakan sulu, merupakan pelita yang akan menuntun kita. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, percayalah, dari sebuah iman kepada iman, dari sebuah kemenangan kepada kemenangan yang gilang gemilang, dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan glorious daripada Tuhan. Yang keempat, jadikan setiap kita rumah doanya Tuhan. Ada keintiman, meraba hati Tuhan. Tuhan mau kita gerak gimana? Kita harus siap menjadi alat bejana Tuhan yang mulia. Akhir kata, saya sampaikan, don't give up. Jangan menyerah. Terus dengan tekun, dengan iman, bergerak bersama Tuhan. Bahkan bukan berjalan, bahkan bukan berlari, tapi fly, terbang bersama sayap anugerah Tuhan. Fly higher than ever. Selamat memasuki dan jalani tahun 2017. Ini tahun yang ajaib, tahun glorious year. Glorious year. Dengan iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Salam kemenangan. More than the conqueror. God bless you all. Semakin cinta Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin diurapi, semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.